Terima kasih Mas Vidi, terima kasih teman-teman yang lain, ada Mas Andi Irman, ada Mas Slamet, sudah gabung di sini, juga narasumber kita, Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, itu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, kemudian ada Ibu Agustina W. Pramestuti, SSMM, itu yang mewakili rakyat nih, mewakili kita di DPR, sekarang kebetulan duduk di Komisi 10 DPR RI. Ada Mbak Inalim yang sehari-hari biasanya banyak bergelut di dunia pendidikan atau mengamati dunia pendidikan kita. Mungkin nanti ada Mbak Meina Nangi, SPD MSI, yang dikenal menginisiasi komunitas Marijo Belajar. Teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kepada semua narasumber, terima kasih sudah bergabung di acara diskusi kita hari ini. Diskusinya memang temanya sedikit dalam, tidak terlalu populer seperti kita ngomongin politik dan banjir. Ini ngomong yang lebih reflektif, mungkin ngomong hal-hal yang sebetulnya penting buat masa depan kita. Tetapi mungkin kalau di media sosial isunya ya biasa-biasa saja, karena soal pendidikan ini bukan soal yang isu yang terlalu digemari di media sosial atau isu yang selalu kemudian menjadi magnet berita-berita. Tetapi sekali lagi, isu pendidikan pasti menyangkut masa depan bangsa kita ke depan, menyangkut masa depan Indonesia 10-20 tahun yang akan datang. Karena kalau kita menilai kebijakan pendidikan sekarang, ya nggak bisa kita nilai sekarang. Apa-apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan hari ini nggak bisa kita menilai hari ini, karena hasilnya adalah mungkin 10-15 tahun yang akan datang. Karena itu barangkali kita mendiskusikan tema soal pendidikan hari ini untuk melihat bagaimana sih wajah Indonesia ke depan. Tema yang kita usung pada malam hari ini berbicara soal telisik arah pendidikan Menteri Nadiem Makarim, dan kita tahu belakang sebagai pendidik. Menarik. Saya nggak tahu apa namanya beban yang ditaruh di pundaknya menteri kita ini, tetapi saya kita amat yakin bahwa Presiden Jokowi pasti mengamanatkan sesuatu. Halo. Yes, sorry. Ya, halo. Oh, halo. Ini ada apa? Iya, kita nggak tahu apa yang diamanatkan oleh Pak Presiden Jokowi di pundaknya Menteri Nadiem ini, tapi kita tahu pasti bahwa Indonesia sebagai bagian dari dunia ke depan kan pasti memasuki era digital yang begitu luar biasa, terjadi revolusi digital yang begitu luar biasa. Mungkin saja Presiden berharap dengan adanya menteri yang selama ini dibesarkan dengan dunia bisnis, terutama bisnis berbasis digital, ingin membawa anak-anak Indonesia masuk ke dunia baru, dunia yang benar-benar berbeda dengan dunia sebelumnya. Pak Iwan barangkali sebagai pendahuluan bisa memberikan kepada kita semua ini gambaran kira-kira arah pendidikan kita ini ke depan seperti apa. Apalagi dengan adanya pandemi saat ini kan kita pasti mau tidak mau terjadi gap ya. Hampir setahun anak-anak mungkin belajar tidak efektif atau kurang efektif. Apakah ini menjadi problem kita ke depan, terjadi semacam kekosongan dari anak-anak kita selama setahun? Mungkin kalau saya di rumah, anak-anak lebih sibuk main game gitu, soal pendidikannya malah kadang-kadang atau sekolahnya kadang-kadang nggak terlalu serius. Kalaupun kita mati-matian untuk mengarahkan mereka, karena mereka selama ini terbiasa bertemu muka,
mungkin belum in charge atau katakanlah belum masuk sepenuhnya bagaimana mendapatkan pendidikan lewat online saat ini. Saya nggak tahu mungkin dampaknya 10 atau 15 tahun yang akan datang, bagaimana kualitas anak-anak yang sekarang bahkan anak-anak SMP tahun lalu nggak sadar tiba-tiba sudah jadi SMA yang kelas 3 itu tanpa ada inaugurasi, tanpa ada prosesi apa-apa. Mungkin tahun ini juga kejadiannya sama, kita berharap pandemi cepat berlalu. Pak Iwan, kita mohon sedikit membuka ruang diskusi kita untuk menjelaskan arah kebijakan pendidikan yang memang hari ini sudah diterapkan dan akan menjadi core atau kebijakan utama dari Menteri Nadiem. Saya persilakan Pak Iwan mungkin sekitar 10-15 menit untuk membuka diskusi kita. Monggo Pak Iwan Syahril. Baik, terima kasih Mas Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para aktivis yang keren-keren, Bu Agustina Wilujeng. Terima kasih Pak Iwan. Mitra saya yang paling cantik nih kayaknya kalau lagi di depan panel ketua dan wakil ketua ini, selalu positif dan bersemangat untuk menyuarakan suara-suara rakyat tentunya untuk di bidang pendidikan, luar biasa. Dan salam kenal buat Ibu Inalim dan Ibu Meina Ngangi ya. Ini dari Manado ya, benar ya? Iya benar. Oke, saya dulu pernah di Minahasa, di Desa Beringin, saya lupa itu di daerah desa dulu, desa sangat tertinggal, pernah tinggal di situ beberapa lama, ngajar di SD juga di daerah itu, yang nggak ada listrik, nggak ada air, harus ke sungai gitu ya, itu luar biasa dan indah sekali memang Sulawesi Utara. Oke, terima kasih atas undangannya. Ini pronunciation-nya menyebutkannya INSE atau INSI, INSI ya, INSI, yang masih muda tapi sepertinya sudah cukup ini ya, banyak juga kegiatannya. Terima kasih sekali lagi dan saya akan langsung, mungkin saya akan share aja screen beberapa hal yang terkait dengan apa sih yang kita lakukan di dalam transformasi pendidikan pada saat ini. Saya akan singkat saja beberapa hal. Pertama, saya akan mulai dengan kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Ini tepat sekali, saya nggak tahu ini Mas Eko tadi apa yang jadi ininya pemikirannya, tapi benar gitu. Pekerjaan pendidikan itu bukan pekerjaan yang langsung instan. Ini merupakan pekerjaan jangka panjang. Kutipan dari Ki Hajar, kutipan ini sering saya pergunakan dan salah satu kutipan favorit saya yang meletakkan esensi dari sebuah pendidikan itu dalam kebangsaan dan pergerakan kita sebagai sebuah masyarakat. Ki Hajar bilang pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan di sini maksudnya adalah peradaban, tatanan masyarakat yang ingin kita cita-citakan. Mimpi kita sebagai bangsa tuh mau ngapain sih gitu ya Indonesia. Nah, itu disemai dulu benihnya melalui proses pendidikan. Jadi memang benar, jadi kalau kita sekarang punya mimpi Indonesia 2045 jadi negara maju, itulah target kita, maka kita harus menyiapkan proses pendidikan yang bisa membawa kita ke sana gitu. SDM unggul untuk Indonesia maju. Jadi ini sebenarnya filosofi dari kenapa Kementerian itu Pendidikan dan Kebudayaan, karena sebenarnya pendidikan dan kebudayaan itu hubungannya sangat erat, jadi nggak terpisah sebenarnya. Lalu kemudian saya juga menyampaikan satu arahan dari Pak Presiden di awal masa kabinet kedua beliau, bahwa harus didorong, nggak bisa enggak. Indonesia tuh harus mencari model-model baru yang inovatif untuk mencari solusi dari setiap masalah. Bahkan Presiden bilang, kalau yang nggak mau, nanti kita paksa. Karena kita harus meninggalkan cara-cara lama, pola-pola lama, yang dalam konteks ini yang sudah terbukti tidak efektif, tidak efisien. Jadi harus berani untuk melakukan inovasi. Nah, lalu kemudian dengan visi Merdeka Belajar ini sebenarnya bagaimana sih gitu ya? Tentunya dari awal sesuai dengan undang-undang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa.
Nah, Merdeka Belajar sesuai dengan visi tersebut dan ingin melakukan atau mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari partisipasinya didorong, lalu kemudian hasil belajarnya juga harus bagus, dan juga distribusi tidak ada yang tertinggal, baik secara geografis maupun sosial ekonomi. Nah, tapi the secret ingredient yang kunci utamanya itu adalah filsafat gotong royong yang ada di semua budaya yang ada di Indonesia. Itu ada di pojok kiri di sini, yaitu seluruh pemangku kepentingan termasuk siswa itu menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Ini sebenarnya tergambar dari beberapa program-program, misalnya guru penggerak atau sekolah penggerak yang Mas Menteri sering bilang bahwa kita itu tidak bisa, atau seorang pendidik atau sebuah institusi pendidikan tidak bisa hanya bagus sendirian. Kita harus bisa untuk memberdayakan, menggerakkan yang lain untuk sama bagusnya dengan kita. Ada semacam dalam gotong royong itu, indahnya gotong royong itu bukan saja kolaborasi, tapi juga ada empati secara sosial dan tanggung jawab secara sosial, bahwa secara komunitas kita ingin maju bersama-sama dan saling mendukung dan saling menolong satu sama lain. Jadi sehingga kita bisa untuk baik secara bersama-sama. Jadi nggak cukup jadi sekolah unggulan atau guru berprestasi. Harus menjadi, kalau sudah dia unggul dan berprestasi, apa kemudian yang bisa dia kontribusikan untuk membuat yang lain juga sama unggulnya, sama berprestasinya dengan dirinya. Karena itu visi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mendukung visi dan misi Presiden, untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui, nah ini fokusnya, siswa. Siswa yang seperti apa karakternya? Yaitu karakter pelajar Pancasila. Bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini adalah visi kita. Jadi visi siapapun yang ada di dalam sektor pendidikan itu harus bersatu padu untuk mewujudkan siswa. Jadi tujuan kita apapun itu, termasuk dalam guru dan tenaga kependidikan, tujuan utama kita adalah bagaimana siswa bisa mendapat layanan yang lebih bagus sehingga mereka proses belajarnya semakin bagus. Nah, ini kira-kira summary-nya. Pelajar yang seperti apa? Dia bukan pelajar sepanjang hayat, jadi dia memiliki growth mindset, memiliki kompetensi global, tapi dia berjiwa Indonesia, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Inilah SDM yang ingin kita hasilkan, profil untuk Indonesia maju ke depannya. Dan Merdeka Belajar, kalau dalam slide ini, saya mungkin fokus ke yang sebelah kanan. Tujuan kita ingin menjadi apa gitu ya. Pertama, belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan. Sistem yang diciptakan, sistem pendidikan itu sifatnya terbuka, bukan tertutup. Sehingga berbagai pemangku kepentingan bisa bekerja sama. Itu gotong royong tadi. Guru sebagai fasilitator, pedagogi yang berbasis kompetensi, nilai-nilai, dan kurikulum, pendekatan berfokus kepada murid, dan itu fondasi utama dari filsafat dari Ki Hajar Dewantara. Siswa adalah orientasi yang terpenting, lalu memanfaatkan teknologi karena kita hidup dalam zaman revolusi industri 4.0, mau tidak mau harus dimanfaatkan, programnya relevan dengan dunia kerja, kebebasan melakukan inovasi, dan semua pihak menjadi agen perubahan. Nah, ini kalau kita lihat dalam skemanya di guru dan tenaga pendidikan, kita selalu diarahkan, pertanyaan terpenting yang selalu Mas Menteri ajukan kepada dalam diskusi-diskusi, biasanya kalau sudah pada tahap-tahap yang sudah mungkin debat gitu ya, mana nih yang paling berpengaruh kepada hasil belajar siswa? Karena memang orientasi apapun itu, program-program kita, baik itu tentang kepemimpinan, PPG dalam jabatan, PPG prajabatan, atau yang lainnya, itu harus bisa untuk bukan hanya untuk sampai selesai di gurunya meningkat kompetensinya, tapi bagaimana kemudian layanan kepada murid bisa lebih baik dan lebih konsisten, hasilnya lebih bagus. Jadi inilah yang terpenting dari semua yang kita kerjakan di sistem pendidikan kita. Baru-baru ini kita baru mengadakan, meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar yang baru, yaitu tentang sekolah penggerak. Apa itu sekolah penggerak? Ini adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang fokus kembali lagi kepada hasil belajar siswa yang dilakukan secara holistik, yaitu menuju profil pelajar Pancasila. Strateginya apa? SDM. Jadi bagaimana kita melakukan untuk intervensi sistem pendidikan kita harus ke SDM. Itu yang terpenting. Karena nanti dengan SDM yang bagus, kualitas layanan kepada siswa dengan berbagai kondisi yang dihadapi Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia,
itu akan bisa muncul solusi-solusi seperti pada masa pandemi ini. Ini masa yang membuktikan bahwa guru-guru Indonesia ternyata guru-guru yang berjiwa pantang menyerah, guru-guru pejuang. Dan ini yang kita lihat pada saat ini yang ada di seluruh Indonesia. Ini rencana sekolah penggerak dalam waktu beberapa tahun ke depan. Kita mulai dari 2.500 dulu di tahun ini, sekitar itu, di 34 provinsi, semua provinsi, dan mudah-mudahan akan terus bergerak sehingga sekolah-sekolah di Indonesia bisa terus tertransformasi, dan kemudian bukan hanya bisa untuk dirinya, tapi bisa untuk menggerakkan sekolah-sekolah yang lain. Jadi kita membayangkan seluruh sekolah di Indonesia pada akhirnya menjadi sekolah penggerak karena terimbas. Karena sekolah yang sudah ikut mungkin mendapatkan pendampingan, akhirnya nanti akan menjadi sekolah yang menggerakkan sekolah-sekolah yang lain. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana dengan pandemi? Saya memang mengakui banyak tantangan yang kita hadapi, mungkin tantangan yang luar biasa sulitnya. Kondisinya sangat tidak mudah, apalagi masalah kesehatan, itu sangat berpengaruh, dan psikososial itu cukup berdampak, ya. Mungkin nanti Bu Inalim bisa menambahkan. Nah, tapi pada saat yang sama, saya menangkap bahwa terjadi sebuah perubahan mindset. Revolusi pendidikan itu menurut saya yang terpenting adalah bukan lahirnya mungkin hasil yang bagus pada waktu sesaat, tapi yang terpenting adalah berubahnya mindset, sebuah cultural revolution yang akan membawa kita kepada dampak yang berkelanjutan. Jadi kalau mindsetnya sudah berubah, itu menjadi fondasi untuk masa depan yang lebih baik menurut saya. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sorot. Pertama, pada masa pandemi ini, guru-guru Indonesia dan kepala sekolah, juga pengawas sekolah, ekosistem pendidikan itu mengadopsi sebuah sikap mental nyaman dengan ketidaknyamanan. Dengan kondisi pandemi sangat tidak nyaman untuk melakukan banyak hal. Namun lama-kelamaan kita terbiasa sehingga kemudian mulai nyaman dengan ketidaknyamanan. Dan sebenarnya inilah yang dibutuhkan untuk budaya inovasi yang tadi diamanatkan oleh Pak Jokowi. Karena budaya inovasi itu selalu menuntut kita untuk bereksperimentasi. Walaupun sudah bagus, terus di-challenge. Sudah masih lagi lebih terus ditantang, terus untuk lahir ide-ide baru yang berakselerasi dengan sangat cepat, ya, produksi perubahan-perubahan itu. Nah, inilah yang sebenarnya disruption is the new normal katanya, ya. Jadi ini membutuhkan sikap mental nyaman dengan ketidaknyamanan. Ini terbentuk dalam masa pandemi menurut saya. Yang kedua adalah sikap pembelajar. Belajar itu yang paling mahal itu bukan orang punya IQ yang bagus. Orang bisa punya kemampuan mungkin rata-rata bisa-bisa saja. Tapi kemauan untuk belajar itu sangat mahal dan itu yang paling penting sebenarnya dalam proses belajar. Nah, saya melihat bahwa guru-guru Indonesia menunjukkan sekali lagi semangat pantang menyerah, mau untuk terus belajar dengan tidak berhenti, ya. Membentuk komunitas-komunitas, ikut seri webinar-webinar yang didorong bukan karena ada surat tugas, bukan karena ada instruksi, tapi karena membutuhkan sehingga mau. Itu motivasi intrinsik mencari gimana ya mengatasi masalah saya yang ada dalam kondisi pandemi saat ini. Nah, ini kemudian membentuk sikap pembelajar yang muncul dari kemauan intrinsik, kemauan untuk belajar. Nah, belajarnya bukan hanya sekedar belajar untuk kemudian dapat sertifikat, untuk kemudian bisa untuk naik pangkat, tapi lebih kepada bagaimana membantu murid-murid saya. Jadi orientasi itu kepada murid. Jadi yang diinginkan dalam filsafat Ki Hajar misalnya, pembelajaran yang lebih berhamba kepada sang anak, itu terjadi gitu. Karena kemudian orientasi kepada murid ini menjadi alasan kenapa guru-guru kita belajar, karena muridnya banyak sekali masalah yang harus ada yang kalau tadi biasanya ngajak satu kelas caranya sama, sekarang satu kelas berbeda-beda gitu karena kondisi muridnya ada yang gadget, ada yang nggak punya gadget, ada yang punya gadget nggak punya internet, ada yang punya internet tapi harus di-share dengan berbagai 5 orang gitu ya, satu keluarga atau dengan tetangga dan lain sebagainya, atau nggak punya sama sekali dan lain sebagainya. Banyak sekali kondisi-kondisi variasi yang dihadapi yang guru harus mencari solusi dalam konteks ini. Nah, ini adalah sebenarnya diferensiasi atau personalisasi. Ini pada nantinya orientasi seperti ini, mindset seperti ini akan membantu setelah pasca pandemi. Dan yang terpenting adalah kecemasan terhadap teknologi menurun drastis. Tadinya guru-guru di Indonesia dan mungkin yang sudah jago dengan teknologi pun tidak terbiasa dengan fitur-fitur seperti saat ini kita melakukan webinar. Namun sekarang bahkan guru-guru yang senior pun sudah mulai terbiasa dengan menggunakan teknologi, yang membuktikan bahwa guru-guru Indonesia sebenarnya bukan ini ya, sebenarnya sebelum pandemi itu kecemasannya yang tinggi, bukan mereka tidak mampu, tapi kecemasan. Nah, karena terbiasa saat ini, kecemasan itu sudah menurun dan mudah-mudahan ini momentum untuk ke depan lebih baik lagi pasca pandemi.
Ada beberapa hal yang bisa saya share di sini dari statistik kami di GPK, bahwa dari bulan Oktober sampai sekarang guru-guru Indonesia tuh belajar. Jadi kami punya platform untuk guru-guru belajar. Mereka bisa register di situ, ikut beberapa modul pelatihan, ada yang bimbingan teknis atau yang diklat. Saat ini ada 3 program secara umum ya, dan ini sudah diikuti oleh 400 lebih peserta yang sudah mendaftar, yang lulus BIMTEK ini yang masih introduction-nya 140.000 dan hampir 192.000 ya, yang sudah menuntaskan pendidikan dan pelatihan. Ini merupakan sekali lagi tanpa ada surat tugas atau instruksi, guru-guru Indonesia bergerak untuk belajar dan berbagi. Mereka bukan hanya belajar tapi juga berbagi satu sama lain. Nah, ini juga ada di Guru Berbagi. Nah, kami ada platform Guru Berbagi dan ini lebih keren lagi. Di sini ratusan ribu guru sudah menggunakan platform ini dalam waktu 8 bulan, sudah diakses lebih 70 juta kali, dan pengguna aktifnya ada sekitar 266.000. Mereka berbagi ide-ide pembelajaran melalui RPP atau materi-materi lainnya, sudah 57.000 lebih RPP yang diunggah, 6.000 lebih artikel, dan 19 juta lebih sudah di-download, sudah diunduh. Dan kemudian mereka juga mengadakan aksi kolaborasi. Ini terjadi secara organik. Guru-guru seluruh Indonesia, seluruh Mapol, setiap kelas itu ada. Dan ini membuktikan sekali lagi ada resiliensi dari guru-guru Indonesia dalam menghadapi pandemi dengan belajar dan berbagi. Ini luar biasa menurut saya. Guru-guru Indonesia tidak menunggu perintah atau menunggu instruksi, tapi mereka bergerak untuk saling membantu satu sama lain. Ini dari Sabang sampai Merauke. Ini bahkan guru-guru dari Kementerian Agama juga ada yang ikutan di sini juga. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya paparkan secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Ini luar biasa paparannya, dan kita melihat kira-kira bahwa kondisi pandemi saat ini bukan cuma sebagai tantangan, tetapi juga justru menjadi dorongan. Bahkan guru-guru yang mungkin usianya senior kembali belajar tentang bagaimana dunia digital, bagaimana berkomunikasi secara online. Dan kalau tadi dipaparkan oleh Pak Iwan tadi, ada website Guru Berbagi, dan semua guru terlibat aktif untuk saling share. Ini luar biasa. Saya ingat kalau kita nonton sinetron, nonton film Indonesia itu, kalau menggambarkan anak sekolah biasanya pada saat bel pulang teriak hore gitu. Kenapa? Karena mungkin bagi anak-anak itu sekolah jadi kayak penjara. Jadi ketika pas bel pulang mereka senang-senang aja. Nah, ini barangkali tantangan kita ini, mindset itu sudah ada di sutradara-sutradara sinetron itu. Artinya memang tidak mau tidak langsung mereka beranggapan sekolah kayak semi penjara, sehingga anak-anak itu harus teriak hore, kesenangan ketika bel pulang. Kita berharap nanti dengan konsep Merdeka Belajar, justru ketika bel pulang anak-anak cemberut karena mereka harus pulang ke rumah dan lepas dari dunia belajarnya. Pak Iwan, ini luar biasa sekali, apalagi nanti kalau ditambahin sama Mbak Agustina ini, Mbak Agustina Wilujeng Pramestuti, ini pasti punya informasi banyak karena beliau terlibat sehari-hari di Komisi 10. Bagaimana melihat kondisi pendidikan, sesuatu yang tadi cukup ideal yang dipaparkan Pak Iwan, tentu saja Mbak Agustina akan melihatnya dari sisi yang lebih praktis, apa-apa saja memang sudah jalan, dan bagaimana konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan tadi bisa terdistribusi bahkan ke pelosok-pelosok di ujung sana yang sekolahnya mungkin masih ada yang belum pakai sepatu, barangkali bukan cuma di soal pendidikan tapi juga soal sinyal datanya yang masih bermasalah. Monggo Mbak Agustina untuk memberikan kita tambahan sekitar 10-15 menit, Pak. Terima kasih Mas Eko.